Halo, selamat datang di channel Ngasih Manfaat. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit share ya tentang pertanyaan yang ditanyai atau dikomentari di salah satu video saya. Ya, di sini ada yang bertanya ya. Bang, saya mau tanya, kalau konten bermerek kita bisa diposting foto bebas dengan karya kita atau lain-lain, lalu kita tandai di nama perusahaan itu gimana? Bisa apa nggak harus foto produk? Oke. Nah, lalu ada lagi pertanyaannya dan lagi bang, yang disediakan oleh perusahaan produk yang Facebook itu yang udah centang biru bukan bang? Terus kita dapat penghasilan cuan dari mana? Maaf bang, saya orang awam, sedikit tanya ke abang-abang. Oke, sebelumnya saya juga sama, masih tahap belajar, masih awam, dan saya pun bukan mengguru ya. Saya hanya sharing pengalaman apa yang saya sudah alami gitu. Mungkin kalian juga akan mengalami, mungkin siapa tahu juga ada jalan rezeki kalian di situ ya. Ya, kita sama-sama belajar. Saya pun sama-sama awam ya, bukannya saya lebih baik, karena mungkin bisa aja kalian yang lebih baik karena lebih banyak juga yang sudah lebih dahulu mungkin lebih menghasilkan di sana dari Facebook, baik dari segi iklan dengan promosi barangnya, baik dengan konten bermerek, baik dari fitur monetisasi dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, di sini kalau dari pertanyaan beliau ya, yang di atas apakah itu harus foto produk atau apa ya? Nanti kita coba contohkan ya. Oke. Ya, di sini coba misalkan kita contohkan. Halo, ini adalah contoh konten bermerek Facebook. Oke, ini berupa teks ya, lalu berupa teks, lalu kita pilih tanda mitra bisnis ya. Ya, oke. Di sini juga sekalian menjawab pertanyaan kedua tadi dari abang itu. Kita mendapatkan cuan dari mana ya? Kalau dari pihak Facebook sih, kita mendapatkan cuan itu dia menyarankan ya setelah kita menerima kompensasi ya. Artinya gini, kita kerjasama ya dengan pihak merek atau brand, lalu dari hasil kerjasama itu menemukan kata sepakat, dan pihak tersebut memberikan kompensasi ya, setahu saya yang berupa uang atau produk ya, atau barang. Nah, setelah kita menerima dan mendapat kompensasi tersebut, barulah kita buat postingan, baik berupa gambar yang menarik, yang menjual, ataupun bentuk video ya. Lalu kita harus menandai. Kenapa ya? Karena kita sudah menerima kompensasi itu, kita harus menandai merek atau brand tersebut gitu. Ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan kedua ya. Oke, di sini bisa kita masukkan ya, bisa masukkan nama link atau misalkan link dari halaman Facebook atau dari yang lain, itu bisa kita masukkan di sini ya. Misalkan ngasih manfaat ya. Ngasih manfaat. Tuh, ternyata nah ini juga kalau kita menandai diri kita sendiri nggak bisa, berarti ini benar emang harus kedua belah pihak ya. Misalkan ada salah satu produk custom saya, misalkan mau custom fashion ya, di sini ada ya, nanti bisa kita pilih ya. Setelah itu di sini ada beberapa ya, dari pihak Facebook ialah izinkan bisnis mempromosikan postingan ini. Oke, izinkan bisnis juga untuk menambahkan tombol ajakan bertindak khusus ke postingan saya. Oke, dan apakah postingan ini dalam kategori terbatas? Jika emang terbatas bisa kita pilih ya, jika tidak usah. Oke, setelah itu kita pilih simpan ya. Nah, artinya di sini ya teks pun bisa. Ini hanya sebagai contoh bahwasannya untuk menandai pakai teks pun bisa, gambar pun, apalagi yang sudah saya contohkan, apalagi video kan. Sekarang kan emang sudah zamannya itu pakai video pendek ya, agar lebih menjual, agar lebih menarik gitu kan. Karena
pasti rasanya beda antara teks, gambar atau foto dengan video, pasti rasanya beda. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya ini bisa menjawab ya, bahwasanya dari pertanyaan abang tadi, kita itu posting itu bisa menggunakan teks, ya bisa menggunakan teks, foto atau video yang sekiranya bagus ya kontennya itu, sehingga insight-nya atau trafficnya itu baik gitu. Dan orang yang bekerja sama dengan kita pun itu, merek atau bisnis itu mendapatkan apa yang dia inginkan, ialah apa, brand merek atau bisnisnya itu dapat diketahui banyak orang gitu. Tujuannya itu sih, semakin banyak jangkauan, insight-nya semakin bagus, traffic-nya semakin bagus, maka semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terjangkau, seperti itu. Dan tadi penjelasannya untuk mendapatkan cuannya yaitu bisa berupa uang atau barang ya. Ingat, sekarang ini banyak modus ya, kita hati-hati ya, karena sebelum juga ada pertanyaan yang mau menipu ya, karena di luar akal, sistem kerjasama caranya di luar akal, sehingga hati-hati gitu. Dan juga ada phishing sekarang banyak ya, atau modus undangan APK, hati-hati ya semua, seperti itu. Dan coba kita lihat lebih jauh tentang kebijakannya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Penjelasannya lebih lengkapnya apa di sini ada. Nah, di sini seperti yang saya bilang ya. Di sini bisa digarisbawahi ya, di paragraf awal, kami mendefinisikan konten bermerek sebagai konten kreator atau penerbit yang menampilkan atau dipengaruhi mitra bisnis gitu kan, demi keuntungan bersama ya. Tujuannya apa? Biar sama-sama untung ya. Pihak kreator dengan pihak bisnis sama-sama untung ya, intinya itu. Lalu pembayarannya dalam bentuk uang atau hadiah gratis gitu. Rata-rata sih uang atau kayak barang, lalu kita buatkan konten video dan lalu kita tandai ya, seperti ini. Saran atau penjelasan dari pihak Facebook ya, bisa lebih jelas ke kalian seperti ini. Bisa kalian baca ulang-ulang, bisa kalian pahami. Jika emang belum paham ya, mari kita ulas, kita bahas sama-sama. Kurang lebihnya seperti itu ya. Di sini sangat lengkap ya. Konten dilarang itu apa sih? Produknya yang legal dan ilegal itu apa? Di sini semua dijelaskan. Di sini saya tidak menjelaskan karena ada video juga yang sudah menjelaskan ini ya. Tapi jika emang ingin bertanya, silakan bertanya, oke? Oke, semua sini sangat jelas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.